أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui kisah perang Mu'tah, yaitu peperangan yang tidak seimbang antara kaum muslimin di satu pihak yang hanya berjumlah 3.000 orang melawan tentara Romawi atau pasukan Romawi yang berjumlah 100.000 tentara, ditambah dengan sekutu-sekutu Arab mereka di negeri Syam sebanyak 100.000 tentara pula, sehingga jumlahnya menjadi 200.000. Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara 200.000 melawan 100.000. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan tentara kaum muslimin, dan mereka oleh Rasulullah SAW didoakan bahwasanya mereka bukannya lari dari medan perang, tetapi mereka akan maju ke depan dan mendapatkan kemenangan insyaallah, kata Rasulullah. Tentunya perang ini terjadi, perang Mu'tah, tentunya Rasulullah tidak ikut serta dalam perang tersebut. Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Talib, lalu Abdullah bin Rawaha secara bergantian sebagai panglima. Kemudian ketika ketiganya gugur, maka muncullah Khalid ibn Walid mengambil inisiatif untuk menjadi panglima kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumada al-Ula tahun 8 Hijriah. Sebulan setelah itu, tepatnya di bulan Jumada Tsaniyah tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW yang telah mendengar peristiwa Mu'tah, perang Mu'tah sebulan sebelumnya, di mana Rasulullah mendengar cerita yang sedemikian dahsyat, berita yang sedemikian dahsyat, bahwasanya tentara Romawi dalam jumlah besar bersekutu dengan sekutu-sekutu mereka dari kalangan Arab yang berjumlah besar juga. Maka Rasulullah SAW ingin mengantisipasi jangan sampai peristiwa semacam ini terulang kembali. Maka Rasulullah SAW ingin merusak dan menghancurkan sekutu Romawi dengan Arab tersebut. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah SAW menyerang dan memberi pelajaran kepada sekutu-sekutu Romawi yang terjauh, yang jauh dari wilayah Romawi, yang masih berada di pinggiran Syam atau yang paling dekat dari kota Madinah. Maka Rasulullah SAW memberi inisiatif untuk memberikan semacam shock terapi, semacam teror terhadap mereka, agar mereka merasa takut dan mereka tidak lagi membuat rencana-rencana untuk menggalang kekuatan besar dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Ini salah satu versi penyebab terjadinya perang Dzatu As-Salasil namanya. Perang Dzatu As-Salasil. Disebut Dzatu As-Salasil karena terletak di satu tempat yang berada di perkampungan beberapa suku Arab. Di antara mereka ada suku Qudha'ah. Di sana terdapat satu mata air yang bernama Silsil, sehingga disebutnya Dzatus Salasil. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya musuh-musuh kaum muslimin ketika itu saling mengeratkan
mengeratkan satu sama lain di antara mereka dengan tali sehingga agar mereka tidak lari dari medan perang. Dalam bahasa Arab, silsilah itu artinya rantai, sehingga perang ini disebut dengan Dhatus Salasil. Akan tetapi yang benar bahwasanya disebut Dhatus Salasil karena nama mata air di tempat tersebut yang bernama Silsil. Jemaah sekalian, ketika itu di bulan Jumadah Tsaniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama kedatangan 3 orang yang telah kita kisahkan sebelumnya, yaitu Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Talha. 3 orang yang menyatakan masuk Islam datang ke Madinah di bulan Safar, tepatnya di bulan Safar. 4 bulan setelah itu, yaitu di bulan Jumadah Tsaniyah, tepatnya tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengirim pasukan ini, Rasulullah memutuskan untuk mengangkat Amr bin As sebagai panglimanya. Amr bin As baru 4 bulan masuk Islam. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih seorang pemimpin, mendelegasikan sahabat-sahabatnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Rasulullah SAW tidak mengangkat Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam pertama kali, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat senior, atau misalkan Bilal bin Rabah misalkan, yang termasuk orang yang banyak merasakan penderitaan di masa-masa awal Islam. Jadi di dalam Islam ini seorang pemimpin tidak diangkat berdasarkan senioritas. Siapa yang lebih senior maka dengan sendirinya dia memangku jabatan, tidak, tetapi dipilih karena kemampuannya, karena skill yang dimilikinya. Karenanya Rasulullah SAW ketika Amr bin As masuk Islam dan Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bergembira karena ini orang-orang istimewa yang memiliki skill, kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata orang lainnya. Makanya Rasulullah SAW memilih Amr bin As untuk memimpin pasukan ini karena Rasulullah mengetahui bahwasanya Amr bin As adalah seorang yang sangat cerdik, ahli strategi, sudah teruji, sering diutus oleh orang-orang Quraisy sebagai duta, dan terkenal di kalangan mereka di masa itu sebagai seorang yang jenius, yang sangat cerdik. Maka Rasulullah memerintahkan seseorang untuk memanggil Amr bin As agar memakai pakaiannya dan membawa senjatanya. Membawa senjatanya. Maka datanglah Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berwudu. Maka setelah Rasulullah SAW menyelesaikan wudunya, didapatinya Amr bin As sudah berada di hadapannya. Maka Rasulullah memandang kepada Amr bin As dengan pandangan menyelidik dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya. Oleh Rasulullah diperhatikan, lalu Rasulullah menunduk-nundukkan kepala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, "Inni uridu an ab'athaka ala jaysh." Sesungguhnya aku ingin menugaskanmu menjadi panglima pasukan. Fayuslimukallahu wa yughnimak. Maka dengan itu aku berharap Allah akan membuatmu selamat. Maksudnya pulang lagi dalam kondisi selamat, atau juga selamat di kehidupan akhirat. Wa yughnimuk, dan Allah SWT akan memberikan kepadamu rampasan perang.
Maka makna yang pertama akan lebih dekat. Engkau pulang dalam kondisi selamat membawa rampasan perang, kata Rasulullah. Wa arghaba laka fil mali raghbatan salihah. Lalu Allah membuatmu menyukai harta dengan rasa suka yang baik. Raghbah salihah. Maksudnya menyukai harta dalam hal yang positif. Misalkan ingin memiliki harta dalam rangka untuk berinfak di jalan Allah dan seterusnya. Maka apa kata Amr bin As? Amr bin As yang meriwayatkan hadis ini, "Qultu ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam bukan karena ingin mencari harta. Walakinnani aslamtu raghbatan fil Islam. Akan tetapi aku masuk Islam dalam semata-mata karena aku menyukai Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan alasan agar aku selalu dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini orang baru masuk Islam 4 bulan. Baru 4 bulan masuk Islam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ini hadis yang cukup terkenal. Kata Rasulullah, sebaik-baik harta yang bagus adalah dikelola oleh orang yang bagus pula. Sebaik-baik harta yang baik dikelola oleh orang yang baik pula. Maka ini bukan hal yang buruk. Maksudnya kata Rasulullah, jika engkau mendapatkan harta dengan cara yang baik, lalu engkau mengelolanya dengan baik, bukan hal yang buruk. Dan di sini terdapat pengakuan dari Rasulullah SAW bahwa Amr bin As adalah orang yang saleh. Sebaik-baik harta yang saleh, yang baik adalah untuk orang yang baik, orang yang saleh. Maka ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Di dalam hadis ini menunjukkan betapa iman Amr bin As. Di sini diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan seorang panglima, kemudian oleh Rasulullah dimotivasi dengan harta. Sehingga di sini terlihatlah seseorang ini motivasi aslinya. Motivasi asli dari seseorang. Tetapi ujian ini berhasil dilewati oleh Amr bin As. Dan memang ini adalah bukan sekedar dia mampu untuk, istilahnya kalau seseorang melewati satu jalan yang penuh dengan ranjau, penuh dengan jebakan, dia berhasil melewati jebakan. Bukan itu. Tetapi memang aslinya dia memang masuk Islam karena berdasarkan keimanan, karena keyakinan, karena dia mantap ternyata memang Islam benar. Kisahnya sudah kita ketahui bagaimana dia masuk Islam melalui perantaraan An-Najasyi, raja Ethiopia, Habasya, yang meminta dia agar menggunakan akalnya. Engkau adalah bukan orang bodoh, engkau adalah orang yang pintar. Pikirkan, renungkan. Apa engkau selama ini memang berada di atas kebenaran? Mengapa engkau biarkan ada seorang nabi di negerimu lalu engkau memusuhinya? Bukannya engkau beriman, kata An-Najasyi. Maka dia pun akhirnya termotivasi sehingga dia masuk Islam atas kehendaknya sendiri, bukan karena satu motivasi duniawi, tetapi karena keimanan, karena rasa suka terhadap Islam itu sendiri. Sehingga di sini terlihatlah keimanan Amr bin As. Aku masuk Islam bukan untuk mencari harta, tetapi karena aku suka pada Islam itu dan karena aku ingin dekat denganmu wahai Rasulullah. Maka diutuslah Amr bin As untuk membawa pasukan menuju ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Jadi kalau kita pernah sempat singgung perang Wadil Qura. Jadi kalau kita membayangkan di sini kota Madinah, di sini Wadil Qura, setelahnya Dzatus Salasil, setelahnya lagi baru Mu'tah, tempat pertempuran yang terakhir kita kisahkan kemarin. Jadi di antara Wadil Qura dan Mu'tah, dari kota Madinah menuju ke Dzatus Salasil sekitar 10 hari perjalanan. 10 hari perjalanan. Jemaah sekalian, tentunya
terjadinya gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat peristiwa Umrah Hudaybiyah, ini memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum muslimin, dan beberapa kali kita sebutkan bahwasanya ini menguntungkan kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang bisa berkonsentrasi untuk memerangi musuh-musuh mereka selain selain penduduk kota Makkah. Dengan adanya perjanjian gencatan senjata ini, kaum muslimin dari arah kota Makkah sudah tidak pernah memikirkan akan adanya serangan. Tidak adanya serangan. Terutama setelah jumlah kaum muslimin semakin besar. Jumlah kaum muslimin semakin banyak. Dan kaum muslimin menampakkan kekuatan mereka yang kita kisahkan pada pertemuan yang lalu, berperang dengan jumlah 3.000 melawan 200.000, dengan berhasil pulang lagi ke negeri mereka hanya gugur 12 orang. Ini menjadi buah bibir dan menjadi pembicaraan di seluruh masyarakat Arab. Maka ini menguntungkan kaum muslimin, menjadikan reputasi mereka semakin baik. Reputasi mereka semakin baik dan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru yang muncul di kala itu. Jika di waktu itu ada dua negara superpower, yaitu Romawi Timur dan Persia, maka ini kaum muslimin merupakan pendatang baru yang belum lama tetapi sudah patut untuk diperhitungkan, karena mereka memiliki keberanian yang sedemikian rupa. Bukannya mereka didatangi musuh di kampung halaman mereka, bahkan mereka yang mendatangi musuh, menyongsong musuh di kampung halaman mereka. Sebagaimana dikatakan oleh kaum muslimin, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan, sekarang kita menyerang, bukan diserang. Sekarang kita memerangi, bukan diperangi. Jadi mengambil inisiatif untuk menjemput bola, tidak menunggu diserang musuh. Tetapi Rasulullah lebih memilih lebih ofensif, lebih aktif, lebih agresif. Maka apa jamaah sekalian? Diutuslah Amr bin As dengan 300 tentara untuk pergi ke suku Qudha'ah, karena menurut versi cerita yang lain, suku Qudha'ah sedang menggalang kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Amr bin As untuk bergegas membawa pasukannya. Maka berangkatlah dia dengan berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Berjalan terus. Apa tujuannya? Agar pergerakan mereka tidak terdeteksi oleh musuh, karena bergerak di kegelapan malam. Sementara di siang hari mereka beristirahat, dan dengan demikian musuh tidak dapat mendeteksi mereka, karena tidak ada pergerakan di siang hari, tidak terlihat. Di malam hari mereka berjalan, di siang hari mereka beristirahat. Di samping juga ini untuk menghemat stamina mereka, karena di siang hari sangat terik, dan ini membutuhkan tenaga yang akan menguras tenaga yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan malam hari yang sejuk, relatif sejuk, tidak ada cahaya matahari, dan seterusnya. Ini juga akan menghemat cadangan air juga. Maka terus ini dia lakukan, berjalan di malam hari dan berhenti di siang hari. Jemaah sekalian, hingga akhirnya Amr bin As berhasil mendekati perkampungan mereka. Maka ketika berhasil mendekati perkampungan mereka dengan mengirimkan beberapa orang utusan, disampailah kabar kepada Amr bin As bahwasannya mereka telah mengumpulkan kekuatan sangat besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Ia mengirim seseorang membawa surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengabarkan bahwasanya jumlah musuh sangat banyak, dia minta kepada Rasulullah untuk mengirimkan pasukan tambahan. Maka dikirimlah oleh Rasulullah SAW 200 personil tambahan, dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Di dalam pasukan yang terdiri dari 200 personil ini terdapat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Dan Rasulullah SAW sebagaimana memberikan kepada Amr bin As, Rasulullah juga memberikan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah panji perang. Panji perang itu dipegang oleh panglima. Sehingga apa kesannya? Ada 2 panglima di sini. Kesannya ada 2 panglima. Tetapi Rasulullah menitipkan pesan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian senantiasa satu kata dan jangan kalian berselisih. Ini sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhtalifu fatafshalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian berselisih, maka niscaya kalian akan gagal dan kekuatan kalian akan menguap lenyap. Tidak boleh berselisih di dalam tubuh pasukan kaum muslimin. Tidak boleh ada percekcokan. Maka datanglah Abu Ubaidah bin al-Jarrah dengan 200 personil untuk mendukung pasukan Amr bin As, sehingga jumlah pasukan menjadi 500 personil. Maka tibalah saat salat, maka majulah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk memimpin salat menjadi imam. Maka proteslah Amr bin As. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kita tahu salah seorang yang pertama kali masuk Islam di kota Makkah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Seorang yang sangat lembut hatinya, sangat sopan tutur katanya, terkenal, dan sikapnya pun sangat lembut, bukan orang yang keras. Maka ketika dia akan maju, kata Amr bin As, aku yang lebih berhak untuk menjadi imam daripada engkau, karena aku yang diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima, sementara engkau hanya pasukan yang ditugaskan untuk mendukung pasukanku, maka akulah panglimanya. Maka orang-orang yang berada di pasukan Abu Ubaidah bin al-Jarrah berkata, engkau panglima pasukanmu dan Abu Ubaidah adalah panglima pasukannya, kata mereka. Kata Amr bin As, tidak, kalian diutus oleh Rasulullah atas permintaanku untuk mendukung pasukanku, maka akulah yang menjadi imam dan akulah panglimanya. Maka mengalahlah Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah, sesungguhnya Rasulullah telah berwasiat agar kita tidak berselisih. Kemudian apa kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Ucapannya dengan mengatakan, menunjukkan tawaduknya, dia mengatakan, kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku dengan mengatakan, idza qadimta ala sahibika fatatawa'a wa la takhtalifa. Jika engkau telah sampai kepada sahabatmu, maksudnya kepada Amr bin As, maka hendaklah kalian berdua akur dan jangan berselisih, kata Rasulullah. Wa innaka wallahi in asaitani la uti'annak.
Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah setelah membacakan hadis ini, dia berkata, demi Allah, seandainya engkau menyelisihiku, sungguh aku akan menaatimu. Lalu setelah itu Abu Ubaidah pun menaati Amr bin As, dan Amr bin As pun memegang kendali dan tetap menjadi imam. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia bisa saja mengatakan, aku lebih senior dari kamu, aku adalah ini, aku adalah itu, bisa saja, dan akan didukung oleh sahabat lainnya. Tetapi dia bukanlah seorang yang egois sehingga dia memaksakan diri untuk sekedar memperebutkan pucuk pimpinan. Tetapi dia lebih mengedepankan persatuan dan kekuatan tentara atau pasukan kaum muslimin. Maka dengan demikian tidak terjadi gejolak. Tidak yang ini egois, ingin menjadi pemimpin dibela oleh kelompoknya, oleh pasukannya, dan ini tetap bersikeras ingin menjadi panglima juga, kemudian dibela oleh kelompoknya, sehingga kedua pasukan ini menjadi pecah. Yang ada bukan kekuatan tetapi kelemahan. Maka salatlah Amr bin As menjadi imam. Jemaah sekalian, lalu mulailah setelah itu, setelah 500 personil berkumpul, maka mereka pun menyerbu perkampungan tersebut. Tentunya ini merupakan satu perkampungan di antara tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Amr bin As sebagai panglima, karena nenek dari Amr bin As ini berasal dari perkampungan tersebut. Karenanya Rasulullah SAW berpesan kepada Amr bin As, kata Rasulullah, ista'in biman marra minal Arab, hendaklah engkau minta bantuan, dukungan dari suku-suku Arab yang engkau lewati. Suku-suku Arab yang engkau lewati. Dan dia melewati perkampungan neneknya. Akan tetapi mereka tidak mau, dan bahkan mereka termasuk perkampungan yang diserang oleh kaum muslimin, sehingga mereka yang tidak menyangka dengan kedatangan kaum muslimin tersebut, mereka menjadi berantakan dan lari kocar kacir, sehingga mereka berhasil masuk sampai ke perkampungan mereka, sampai ke dalam, menyerbu di bawah pimpinan Amr bin As, sehingga mereka berhasil membuat musuh lari meninggalkan kampung halaman mereka. Kemudian setelah itu mereka berhadapan di kubu terakhir musuh, sehingga yang terjadi hanya saling panah memanah satu sama lain, dan akhirnya perang pun selesai, dan Amr bin As melarang pasukannya untuk mengejar musuh. Jemaah sekalian, setelah itu maka pasukan kembali lagi ke kota Makkah dengan membawa harta rampasan perang dan mendapatkan kemenangan secara gemilang. Jemaah sekalian, ada beberapa peristiwa dalam perang ini yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Di antaranya adalah, yang pertama, kita telah mengetahui kisah Amr bin As ketika direkrut oleh Rasulullah SAW atau ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai panglima. Kita bagaimana mengetahui keikhlasan Amr bin As dan keimanannya, sekalipun dia baru 4 bulan memeluk agama Islam, akan tetapi dia telah memiliki keimanan yang sedemikian kuat dan memiliki motivasi yang sedemikian luhur ketika oleh Rasulullah SAW dimotivasi dengan hal lainnya, yaitu agar engkau mendapatkan rampasan perang. Maka dia mengatakan, aku masuk Islam bukan karena harta, tetapi karena kecintaanku kepada Islam
dan keinginanku untuk selalu dekat denganmu wahai Rasulullah. Kemudian yang keduanya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malus salih lil mar'is salih atau lil rajulis salih. Harta yang baik itu idealnya memang di tangan orang yang baik, di tangan orang yang baik. Karena mengapa demikian jamaah sekalian? Jika harta itu berada di tangan orang yang baik, maka harta itu akan digunakan untuk hal yang baik, akan digunakan untuk hal-hal yang positif. Berbeda halnya jika harta itu berada di tangan orang yang buruk, maka dia akan menafkahkannya siang malam untuk keburukan pula. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malus salih lil mar'is salih. Harta yang baik itu idealnya atau sebaiknya atau idealnya berada di tangan orang yang saleh pula. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah kejadian datangnya pasukan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah yang diutus oleh Rasulullah SAW dengan membawa panji pula, sehingga ada dua pemimpin. Lalu bagaimana kita mengetahui Abu Ubaidah lebih memilih untuk mengalah dalam rangka untuk mempertahankan kekuatan pasukan dan kekompakan pasukan? Maka ini merupakan satu pelajaran yang sangat penting, bahwasanya percekcokan, perselisihan, pertikaian ini tidak akan membawa manfaat apapun di dalam tubuh umat, tetapi hanya akan merugikan umat tersebut dan akan membuatnya lemah, sehingga umat dengan begitu mudah akan dikalahkan oleh lawan. Karena apa? Karena mereka bercerai-berai. Dan ini yang bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, yushaku an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tuda'a alaikum kama tuda'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja kalian ini dikeroyok, diperebutkan sebagaimana diperebutkannya makanan di atas apa? Di atas piring oleh orang-orang yang memakannya. Masing-masing ingin mengambil makanan itu. Ada 5 orang mengeroyok satu makanan, masing-masing mengambil, melahapnya. Hampir saja kalian itu dikeroyok oleh musuh-musuh kalian sebagaimana dikeroyoknya makanan yang ada di atas piring. Hampir masa itu datang, kata Rasulullah. Maka para sahabat Rasulullah SAW bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika saat itu tiba kami dalam kondisi sedikit jumlah kami wahai Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la walakinnakum ghutha. Tidak, kata Rasulullah. La bal antum katsir, kata Rasulullah. Tidak, kalian sangat banyak. Walakinnakum ghutha, tetapi kalian adalah ibarat buih, ka ghutha'is sail, seperti buihnya apa? Seperti buihnya banjir bandang. Kalau ada banjir bandang itu kan ada buihnya. Kemana air mengalir dia akan diombang-ambingkan oleh air tersebut, karena apa? Tidak memiliki bobot, dia akan berada di atas, tidak memiliki bobot, diombang-ambingkan kemanapun air pergi. Walakinnakum ka ghutha'is sail, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wala yanzi'annallahu al-mahabata minkum min qulubi aduwikum. Sungguh akan dicabut oleh Allah rasa segan terhadap kalian dari apa? Dari dada musuh-musuh kalian. Musuh-musuh tidak lagi segan kepada kalian, tidak lagi menaruh hormat, tidak lagi segan, tidak lagi takut kepada kalian. Kata Allah SWT. Kemudian apa kata Allah SWT? Kata Rasulullah SAW,
Dan sungguh kata Rasulullah, Allah akan memasukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu cinta dunia, hubbud dunia wa karihatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Ini akan menjadi penyakit. Akan menjadi penyakit bagi umat. Di sini jemaah sekalian, kita mendapatkan pelajaran terutama dari sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah, bahwasannya persatuan jauh lebih penting daripada ambisi pribadi. Ini pun seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah memaksakan diri untuk menjadi panglima, maka dia tidak bisa disalahkan juga, karena Rasulullah pun menyerahkan panji perang kepada beliau. Maka dia cukup punya alasan untuk apa? Untuk bersikeras memimpin pasukan, karena dia diserahi panji perang juga. Tetapi dia tidak mau memaksakan diri, tidak mau mengedepankan ego pribadinya, tetapi dia lebih memilih untuk menjaga persatuan dan kesatuan pasukan kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang ketiga jamaah sekalian, bahwasanya Amr bin As merupakan seorang panglima yang sangat peduli terhadap pasukannya. Dia peduli terhadap pasukannya dalam hal apa? Menjaga kondisi mereka, stamina mereka, keselamatan mereka, semuanya dia perhitungkan. Dia tidak asal membawa pasukan menyerang lawan begitu saja untung-untungan, kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya sudah mati syahid. Tidak seperti itu. Tetapi dia menggunakan strategi, dia berhitung mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, sehingga dia berjalan di malam hari dan istirahat di siang hari. Berjalan di malam hari agar tidak terdeteksi, dan berjalan di siang hari agar tidak mudah lelah dan ketahuan oleh lawan. Di sini dia telah menjaga stamina pasukan sehingga ketika sampai di kampung halaman musuh, mereka langsung siap untuk berperang, tidak perlu beristirahat lagi. Beda halnya jika jalan di siang hari dalam kondisi lelah, terutama yang menunggang kuda hanya 30 orang penunggang kudanya, maka tentu sisanya akan kelelahan. Datang ke kampung lawan, ke negeri musuh dalam kondisi kelelahan, kemudian langsung berperang, tidak terbayangkan. Sementara musuh dalam kondisi sangat fresh, sangat staminanya sangat bagus, kondisinya sangat prima, ya tentu saja mereka akan jauh lebih unggul. Maka strategi ini sangat membantu sangat menghemat tenaga para sahabat Rasulullah SAW, sehingga ketika mereka sampai di kampung halaman musuh, mereka dalam kondisi segar dan dalam kondisi siap untuk bertempur. Kemudian bentuk perhatian Amr bin As di dalam menjaga pasukannya adalah ketika di malam hari dan mereka sudah mendekati perkampungan musuh, sementara musuh belum mendeteksi keberadaan mereka dalam kondisi kedinginan. Ketika itu musim dingin. Ketika itu musim sedang dingin. Maka mereka meminta izin kepada Amr bin As untuk menyalakan api unggun, menghangatkan tubuh mereka. Maka Amr bin As menolak. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq membujuk Amr bin As untuk mengizinkan hal tersebut agar mereka tidak kedinginan. Tetapi Amr bin As menolaknya. Kata Amr bin As, ini nantinya ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak mengizinkan untuk menyalakan api unggun? Sampai-sampai dia mengancam, siapa yang berani menyalakan api, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api itu. Sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah, aku ditunjuk oleh Rasulullah untuk kalian taati, maka jangan ada seorang pun yang menyelisihiku. Dia seorang panglima yang sangat tegas dan sangat galak. Maka ketika sampai di Madinah, mereka mengeluhkan sikap keras Amr bin As kepada Rasulullah SAW, terutama melarang mereka untuk menyalakan api. Maka kata Amr bin As, wahai Rasulullah, aku tidak ingin pasukanku menyalakan api, sehingga titik-titik nyala api ini akan dihitung oleh lawan dan mereka bisa mengkalkulasi kekuatan kami.
Karena kita hanya sedikit, pasukan kita hanya 500. Begitu mengetahui berapa jumlah titik api, mereka mengetahui kita hanya sedikit. Dan ketahuan posisi kita langsung diserbu. Maka Rasulullah membenarkan strategi yang diberlakukan oleh Amr bin As. Kita mendengarkan adzan Isya sejenak. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah masih seputar bagaimana Amr bin As di dalam strategi yang dijalankannya ini, beliau ingin menjaga pasukannya dari kehancuran. Di antaranya adalah tatkala melarang pasukannya untuk mengejar musuh yang lari. Amr bin As melarang kaum muslimin yang berambisi atau berkeinginan untuk menghabisi musuh yang lari. Tetapi Amr bin As meminta mereka untuk menghentikan pengejaran. Dan mereka kembali lagi, sehingga mereka berkemah di Dhatus Salasil selama beberapa hari. Mengapa Amr bin As melarang mereka untuk mengejar musuh? Hal ini dikarenakan Amr bin As khawatir musuh menggalang kekuatan di tempat lain kemudian melakukan serangan balik terhadap mereka, sehingga mereka akan menjadi pihak yang kalah karena semangat berlebihan yang mereka perlihatkan. Maka kondisi bisa berbalik. Karenanya tatkala kembali ke Madinah dan hal tersebut disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau melarang pasukanmu untuk mengejar lawan?" Maka Amr bin As berkata, "Karihtu ayyattabi'uhum fayakunu lahum madad." Aku tidak ingin pasukanku mengejar mereka lalu tiba-tiba ternyata lawan mendapatkan pasukan bantuan, mendapatkan bantuan kekuatan, sehingga pasukanku akan terpukul kalah. Karenanya Rasulullah SAW mendengarkan alasan Amr bin As, Rasulullah SAW membenarkan strategi yang diberlakukan oleh Amr bin As. Kemudian pelajaran lain, pada pertempuran ini Amr bin As mimpi basah, junub, tidur bermimpi. Maka di pagi harinya seorang yang junub tentunya harus mandi junub. Tetapi Amr bin As yang ketika itu sedang dalam kondisi dingin yang luar biasa, mungkin dingin tidak seperti di sini ya, kalau di Timur Tengah itu, di negara Arab itu, terutama di daerah Syam, itu kalau musim dingin itu dingin sekali, terutama di negeri Syam itu turun salju juga, maka sangat dingin sekali. Ya mungkin hanya bisa di bawah 10 derajat dinginnya itu. Nah ini dingin, sangat-sangat dingin. Sementara tentunya di masa itu tidak ada air hangat mungkin ataupun apa, sehingga apabila seseorang yang memutuskan mandi di waktu malam atau di pagi hari, maka ini mungkin akan membahayakan kesehatannya. Maka Amr bin As memutuskan untuk bertayamum. Dia berijtihad bertayamum karena dia khawatir jika dia mandi dia akan sakit. Maka dia pun bertayamum. Dan hal ini diketahui oleh sahabat-sahabatnya, oleh pasukannya. Lalu dia menjadi imam salat. Ketika sampai di Madinah, hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Amr bin As, "Wahai Amr, apa alasanmu ketika itu bertayamum lalu engkau menjadi imam?" Maka kata Amr bin As, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat kasih terhadap kalian, sangat sayang terhadap kalian.
Maka aku khawatir jika aku mandi aku akan sakit dan akan celaka. Maka aku memutuskan untuk tayammum. Maka tertawalah Rasulullah SAW dan tidak menyalahkannya. Dalam kisah ini jamaah sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Bahwasanya tayammum ini bisa menggantikan mandi, tidak hanya bisa menggantikan wudu. Dan ini dibahas dalam kajian-kajian fikih, bahwasanya tayammum bisa menggantikan mandi. Seseorang yang seharusnya mandi junub, tetapi karena ada larangan dari dokter untuk mandi, apakah karena ada luka di sekujur tubuhnya, maka dia boleh mengganti mandi junubnya dengan tayammum. Dalam satu pertempuran, dalam satu peperangan, kaum muslimin tidak mendapatkan air. Ketika itu Umar bin Khattab dalam keadaan junub dan Ammar bin Yasir pun dalam keadaan junub. Maka Umar bin Khattab berijtihad, karena ini bersuci karena junub, sementara junub itu harus mandi sekujur tubuh. Disebutkan dalam satu hadis yang meskipun hadis ini tidak sahih, bunyinya tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap rambut, helai rambut itu terdapat jinabah, sehingga air harus sampai ke seluruh tubuh. Maka Umar bin Khattab berijtihad berguling-guling di atas tanah sehingga seluruh tubuhnya kena debu. Sementara Amr bin As hanya cukup bertayammum wajah dan kedua telapak tangannya. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, karena tayammum untuk wudu ataupun tayammum untuk mandi sama tata caranya, tidak berbeda. Maka di sini menunjukkan bahwasannya orang atau tayammum bisa digunakan sebagai pengganti daripada mandi junub, di samping juga sebagai pengganti wudu. Kemudian yang kedua, bahwasanya di sini Amr bin As sekalipun baru 4 bulan masuk Islam, dia bisa berijtihad, bisa mengambil kesimpulan dari ayat Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa seriusnya dia ketika masuk Islam dan segera di dalam menuntut ilmu, mengejar ketertinggalannya, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini. Bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan Rasulullah SAW membenarkan ijtihadnya. Kemudian juga di sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya orang yang bersucinya dengan tayammum diperbolehkan untuk menjadi imam bagi orang yang bersucinya dengan wudu. Dengan wudu, jika syarat-syarat menggunakan debu dan bertayammum terpenuhi, maka kondisinya antara orang yang bersuci dengan debu atau bertayammum dengan bersuci dengan air atau berwudu, maka tidak ada bedanya di sini. Jemaah sekalian, yang terakhir adalah bahwasannya sekalipun Amr bin As baru 4 bulan sebagaimana kita katakan masuk Islam, tetapi di sini terlihat bagaimana Amr bin As ini begitu cepatnya memahami agama Islam. Begitu cepatnya memahami agama Islam sampai dia menemukan alasan untuk melakukan itu dari firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dari ayat ini dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika dia dalam kondisi dingin yang sangat, apabila dia mandi maka ini akan mencelakakan dirinya, sementara Allah SWT tidak menginginkan itu, dan bahkan Allah sangat mengasihi hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini dia mengambil kesimpulan bahwasanya dengan bertayammum maka seseorang dibolehkan untuk mengganti mandi yang dapat mencelakakan atau merusak kesehatannya, dan Rasulullah ternyata membenarkan hal ini. Di sini juga menunjukkan bahwasanya berijtihad di masa Rasulullah SAW ini dilakukan oleh beberapa orang sahabat beliau, dan oleh Rasulullah SAW dibenarkan dan tidak disalahkan. Juga jemaah sekalian, di sini sebagaimana saya katakan, sekalipun baru 4 bulan, Amr bin As begitu serius mempelajari Islam dan mempelajari Al-Quran, dan diduga dia secara diam-diam telah mempelajari Al-Quran jauh-jauh sebelum masuk Islam.
Kecenderungan dan ketertarikan itu ada, akan tetapi ego jahiliyahnya mengalahkan dia sehingga dia mengakhirkan atau terlambat masuk Islam. Ini terbukti ketika dia berdebat dengan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan An-Najasyi, raja Ethiopia. Di antara hal yang dia gunakan untuk memojokkan kaum muslimin adalah kisah tentang Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, di mana dia menyampaikan kepada An-Najasyi bahwasanya kaum muslimin membawa cerita yang mengada-ada tentang ibunda Isa. Maka An-Najasyi tertarik dengan tuduhan tersebut dan meminta Ja'far mengisahkan apa yang kalian ketahui tentang Isa dan ibunya. Maka dibacakanlah. Jika seandainya Amr bin As tidak mengetahui bahwasanya ada kisah itu di Al-Quran, maka tidak akan tahu dia. Karena orang-orang Arab jahiliyah tidak mengetahui kisah-kisah Nabi sama sekali. Mereka tidak mengetahui kisah-kisah Nabi sebelum Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Maka dengan demikian diduga Amr bin As ini telah mempelajari Al-Quran secara diam-diam sebelum dia masuk Islam, dan telah ada ketertarikan kepada Islam dan kepada Al-Quran jauh-jauh hari sebelum dia akhirnya memproklamirkan dan mengumumkan keislamannya.